那我只能替凌霄阁执行你的规律，让你见识一下凌霄。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Jelas sekali bahwa dia akan naik satu tingkat dalam waktu setengah jam. Meskipun Yang Kai telah banyak berkontribusi dalam hal ini, Yang Kai percaya bahwa dia harus menunggu setidaknya 3 atau 4 bulan untuk naik tingkat. Di bawah kegembiraan emosional, napas Yang Kai tidak dapat ditahan, dengan cepat dimuntahkan. Napas seperti asap hitam dari mulut Yang Kai, langsung ke tanah, menggulung lapisan asap. Yang Kai tidak dapat menahan perasaan bahwa seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan kelima indera dan keenam inderanya menjadi jauh lebih tajam. Pikiran dan kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di benak Yang Kai. Meskipun latihan ini secara langsung meningkatkan satu level, itu sama sekali tidak memainkan efek nyata dari pendinginan bab tubuh, karena Yang Kai menggunakan tangan dan kakinya selama setengah jam, dan dia hanya membuka rutinitas kurang dari 1% dari bab pendinginan tubuh, dan 1% dapat membawa efek seperti itu. Bagaimana jika semuanya digunakan? Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, Yang Kai memiliki beberapa rencana untuk jalan masa depannya. Meskipun tidak komprehensif, dia tidak harus berjalan selangkah demi selangkah. Untuk sementara, suasana hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Setelah makan sedikit, Yang Kai membawa sapu untuk melakukan pekerjaan menyapu lantai. Meskipun Yang Kai adalah penyapu paviliun Ling Qiao, dia tidak ingin menyapu seluruh paviliun Ling Qiao. Tanggung jawabnya hanya 1/10 dari paviliun Ling Qiao. Jadi itu tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 jam. Xia Ningchang berdiri di atas pohon untuk memantau aktivitas murid-murid paviliun Ling Qiao hari ini. Dia tidak sengaja melihat Yang Kai yang sedang menyapu lantai. Dia merasa aneh, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia menyapu tanah di suatu tempat selama setengah jam tanpa pergi. Dia terus menyapu tanah hingga bersih dan berkilau. Yang Kai benar-benar memikirkan banyak hal. Dia mendapat kesempatan besar kemarin sehingga dia secara alami ingin memikirkan masa depannya. Tetapi tidak ada cara yang baik untuk memikirkannya. Hanya setengah jam sebelum matahari terbit, apa yang harus saya lakukan di sisa waktu? Ketika dia memikirkannya, serbuan kaki mengejarnya. Yang Kai menghindar dengan cepat. Tanpa diduga, pihak lain juga melakukan tindakan mengelak. Ini tepat sasarannya. Yang Kai tidak melakukan apa-apa, tetapi tubuhnya sedikit bergoyang. Tetapi orang yang memukulnya merasa bahwa dia telah menabrak pelat baja, dia jatuh ke tanah sambil berteriak, dan tempat yang dipukulnya mati rasa. Yang Kai kembali sadar dan saling memandang dengan penuh permintaan maaf, adik seperguruan ini, apakah kamu baik-baik saja? Pria itu masih sedikit kesal, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat bahwa Yang Kai dipukuli setiap 5 hari. Saat ini, amarahnya telah mereda, dan dia tidak tertarik untuk marah pada orang-orang seperti itu. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sambil berbicara, dia berdiri dan berlari. "Kemana kamu pergi, adik seperguruan?" Yang Kai bertanya. Kepalanya tidak kembali, dan sebuah suara datang dari jauh, "Pergi ke aula kontribusi, kemana lagi aku bisa pergi?" Mendengar apa yang dia katakan, Yang Kai tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari ke-8 sekolah menengah pertama. Hari ke-8 setiap bulan adalah hari ketika sekte membayar iuran mereka bulan lalu. Jadi pada dasarnya, pada hari ini setiap bulan, kantor logistik sekte akan sangat sibuk, terutama aula iuran. Banyak orang berbondong-bondong ke aula, dan mereka ingin tahu berapa banyak iuran yang telah mereka buat bulan lalu. Tentu saja, mereka ingin bertukar ramuan, senjata ajaib, dan naskah seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi pada dasarnya sampai hari ini, para pengikut paviliun Ling Qiao akan sangat bersemangat. Beberapa orang senang dan yang lainnya khawatir. Yang Kai adalah salah satu yang terakhir. Zeng di tempat semula, Yang Kai mencubit jarinya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi sedih. Iuran yang dia dapatkan bulan lalu masih seburuk sebelumnya. Menyapu lantai bisa mendapatkan 10 poin, tetapi saya ditantang 6 kali bulan lalu dan kalah dalam 6 pertempuran. Setiap kali saya kalah, saya harus mengurangi sedikit iuran. Saya hanya mendapat 4 iuran dari keluarga saya.
Ini sangat disayangkan. Untungnya, saya sekarang adalah murid uji coba, dan identitas saya berada di dasar paviliun Ling Qiao. Jika saya kalah, saya hanya akan mengurangi sedikit kontribusi. Jika saya adalah murid biasa, saya harus mengurangi 2 poin setelah saya kalah, jadi saya ingin mempostingnya secara terbalik. Memikirkan hal ini, Yang Kai sangat senang lagi. Pada siang hari, Yang Kai akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Setelah seharian beristirahat, aula sumbangan kini kosong dan sunyi. Ini juga alasan mengapa Yang Kai tidak datang pagi ini. Saat dia datang pagi ini, dia harus mengantre, yang sungguh merepotkan. Sisi berlari masuk ke loteng aula sumbangan. Suasananya sungguh sunyi. Hanya lelaki tua di belakang meja kasir yang sedang tidur siang. Lelaki tua itu adalah penjaga toko aula sumbangan. Usianya sekitar 50 atau 60 tahun. Rambutnya tipis dan putih, dan wajahnya ramah. Namun, Yang Kai tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang guru sejati. Dahulu kala, seorang murid elit paviliun Ling Qiao bersikap gegabah di aula sumbangan. Dia terlempar oleh jari lelaki tua itu dan hampir kehilangan nyawanya. Saat itu, Yang Kai juga hadir. Setelah itu barulah dia menyadari bahwa kekuatan beberapa lelaki tua yang tidak dihormati oleh orang-orang tua itu tidak terduga. Yang Kai melangkah maju dan melihat lelaki tua itu tidur nyenyak, mendengkur keras. Mulutnya terus menganga, dan wajahnya menunjukkan sedikit senyum cabul. Yang Kai tidak terkejut. Dia mengetuk meja dengan sapu dan berseru pelan, "Penjaga toko." Nama keluarga lelaki tua itu adalah Meng. Siapa nama spesifiknya? Yang Kai tidak tahu. Dia selalu memanggilnya seperti itu. Mimpi lelaki tua itu terganggu oleh beberapa suara. Dia membuka matanya yang kabur. Setelah melihat bahwa itu adalah Yang Kai, wajah tuanya langsung berkerut, seolah-olah dia telah melihat setumpuk kotoran. "Apa tatapan matamu itu?" Yang Kai sangat marah. Penjaga toko mimpi memutar matanya, "Mengapa kamu tidak datang pagi-pagi?" Yang Kai menjawab, "Ada banyak orang di pagi hari, dan sekarang hanya bersih-bersih. Ganggu mimpi saja. Apakah kamu tahu apa yang menghormati yang tua dan mencintai yang muda?" Yang Kai mendekat dan bertanya dengan suara rendah, "Gadis mana yang kamu impikan?" Dia tiba-tiba terbangun dan menepuk meja, "Kamu bertanya itu padaku, itu benar-benar mencoreng reputasiku. Itu konyol." Meng begitu bersemangat hingga dia tersipu malu, dia sangat malu hingga ingin mencari lubang di tanah. Seluruh paviliun Ling Qiao, Yang Kai dan hanya satu orang yang dikenalnya, ada di depan penjaga toko impian ini. Bagaimanapun, datanglah kepadanya sebulan sekali. Manajer impian memiliki julukan yang disebut pencopetan impian. Meskipun dia hanya seorang manajer aula kontribusi kecil di paviliun Ling Qiao, hal favoritnya dalam hidupnya adalah memeras nilai kontribusi para muridnya. Dia dapat menjual 2 botol krim pembekuan darah dan penghilang stasis darah dengan harga 3 botol. Metodenya juga sangat sederhana. Tentu saja, penjaga toko impian tidak sering melakukan hal-hal yang tidak canggih seperti itu, hanya sesekali. Terlebih lagi, targetnya adalah para murid kaya. Nilai kontribusi setiap murid paviliun Ling Qiao diperoleh dengan susah payah. Bagaimana kita bisa menanggung eksploitasinya? Jadi pada dasarnya, setiap murid yang telah dipukuli olehnya akan melaporkannya ke Dewan Presbiterian. Manajer mimpi juga menerima peringatan dari Dewan Presbiterian berulang kali, tetapi dia tetap berjalan sendiri dan tidak tergerak. Namun, posisinya sebagai penjaga toko masih tetap diam dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena itu, penjaga toko mimpi dibenci oleh banyak murid paviliun Ling Qiao. Orang tua itu tulus kepada siapapun, tetapi tidak ada cara untuk mengambil Yang Kai, karena suatu kali, ketika dia menatap pantat seorang murid perempuan dengan penuh minat, dia ditangkap oleh Yang Kai di tempat. Karena alasan inilah Yang Kai akrab dengan orang tua itu. Orang tua itu bejat dan berkulit tebal. Dalam sekejap, dia membetulkan wajahnya, menatap Yang Kai dengan curiga dan berkata, "Aturan lama." Ya, Yang Kai mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, manajer Meng mengeluarkan 10 liang perak dari konter dan melemparkannya di depan Yang Kai. Kemudian dia mengeluarkan buku rekening dan mencatatnya. Yang Kai mengumpulkan uang dan bertanya, "Berapa banyak kontribusi yang saya miliki sekarang?" Manajer mimpi itu memutar matanya, "Kamu menyimpan 4 poin kontribusi setiap bulan, kamu menghabiskan sedikit untuk menukar 10 perak liang setiap bulan. Hanya ada 3 poin yang tersisa. Sekarang kamu hanya dapat menyimpan 12 poin kontribusi. Mengapa? Ingin membeli sebotol krim pembekuan darah dan menghilangkan stasis?" "Tidak, saya hanya bertanya."
Yang Kai melambaikan tangannya dan bergumam, baru jam 12. Kontribusi seperti itu tidak cukup untuk menukar ramuan yang berharga. Wajah penjaga toko mimpi itu menjadi serius dan berkata dengan suara rendah, Yang Kai, aku tahu kamu ingin sisui dan itu meningkatkan kualifikasimu, tetapi jika kamu terus menabung seperti ini, kamu harus menabungnya sampai bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Itu selalu cukup, bukan? Jawab Yang Kai. Manajer mimpi itu terdiam. Dia ingin menyimpannya dengan kecepatanmu. Ketika kamu menabung cukup banyak, aku akan mati selama 100 tahun. Tetapi manajer mimpi, aku tidak mengerti satu hal. Yang Kai sedikit mengernyit. Katakanlah aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Sisui dan pil yang sangat berharga, bagaimana bisa muncul di aula kontribusi? Dan itu belum digantikan oleh orang lain. Ah, apakah itu milikmu? Yang Kai terkejut. Dia selalu mengira bahwa Sisui dan adalah obat dari Paviliun Ling Qiao, tetapi ternyata itu miliknya sendiri. Tidak heran produk lama ini menawar dirinya sendiri dengan harga tinggi. Meskipun itu milikku, itu tidak akan lebih murah untukmu. Jika kau mau, ambillah sumbangan yang cukup untuk ditukar dengannya, namaku sebagai pencuri mimpi tidak sia-sia. Aku akan menabung cukup banyak. Yang Kai mengangguk. Manajer mimpi itu tiba-tiba mengubah wajahnya, mengerutkan kening pada Yang Kai dan berkata dengan suara rendah, kudengar kau dipukuli lagi kemarin. Pemilik toko mimpi di belakang berteriak, dengan kata orang tua itu, jangan terburu-buru pergi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Orang tua Meng jelas-jelas sedang menyombongkan diri. Tanpa menunggu Yang Kai meninggalkan aula sumbangan, wajah orang tua itu tiba-tiba menjadi bermartabat. Menatap punggung Yang Kai, dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Kai, kembalilah ke tempat asalmu. Paviliun Ling Qiao bukanlah tempat yang bisa kau tinggali. Cepat atau lambat, orang-orang akan membunuhmu. Yang Kai menjawab dan tidak menoleh, mendesah pelan, aku tidak punya tempat untuk dituju. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan aula sumbangan. Yang Kai pertama-tama kembali ke gubuk dan meletakkan sapu. Kemudian dia pergi ke Paviliun Ling Qiao dengan tergesa-gesa. Dia ingin pergi ke kota Wumei, 10 mil jauhnya dari Paviliun Ling Qiao. Hari ini, dia harus menukar sedikit sumbangan dengan 10 perak liang. Tentu saja, dia ingin membeli makanan, itulah yang dilakukan Yang Kai setiap bulan. Sepanjang perjalanan, Yang Kai tidak merasa lelah untuk pertama kalinya. Dulu, setiap kali datang ke kota Wumei, wajah saya akan memerah, jantung saya berdebar kencang, dan saya tidak bisa bernapas sejauh 10 mil. Namun hari ini, saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Saya hanya sedikit hangat dan penuh stamina. Yang Kai percaya diri. Saya khawatir saya tidak akan merasa lelah jika berjalan 100 mil lagi. Apakah itu tubuh emas lagi? Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dipukul oleh saudara seperguruan muda yang tidak dikenal ketika dia sedang menyapu lantai di pagi hari. Hasilnya, dia menjadi stabil. Sebaliknya, lawannya yang kuat dan tangguh dipukul dan jatuh ke tanah. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi jika dipikir-pikir kembali, itu jelas luar biasa. Dengan tubuhnya yang kurus, kapan giliran orang lain yang akan jatuh? Saya selalu pingsan. Semakin saya memikirkannya, semakin bersemangat saya. Perubahan yang saya bawa pada diri saya sendiri benar-benar tidak sedikit. Perubahan ini tidak dapat dilihat dengan jelas untuk sementara waktu. Hanya dengan tumbuh dewasa di masa depan, kita dapat perlahan-lahan menemukan kekuatan tubuh emas. Dia dalam keadaan linglung dan berjalan ke kota Wumei sampai Yang Kai kembali sadar. Aku melihat sekeliling dan berjalan menyusuri jalan di sebelah kiri. Yang Kai pergi ke toko beras. Skala toko beras itu tidak besar. Nama belakang bosnya adalah He. Dia adalah penduduk setempat. Dia beroperasi dalam skala kecil. Barang-barangnya asli dan jujur. Inilah sebabnya Yang Kai selalu berurusan dengannya. Toko-toko kecil seperti ini dapat ditemukan di mana-mana di kota Wumei. Kota Wumei juga sangat makmur. Karena dengan kota Wumei sebagai pusatnya, selain Paviliun Ling Qiao, ada 2 sekte yang cukup bagus, ada banyak sekte kecil lainnya. Namun, geng-geng kecil ini hanyalah geng, dan prajurit yang cacat tidak seperti Paviliun Ling Qiao. Jadi ketiga sekte itu memiliki wilayah mereka sendiri. Justru karena tanah dan air di sisi ini yang memelihara begitu banyak prajurit, kota Wumei begitu hidup dan makmur. Tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan Zhongdu. Zhongdu adalah ibu kota dinasti Han. Saat dia berjalan, Yang Kai dengan ceroboh berbalik, tetapi dia menemukan bahwa beberapa orang berkumpul di jalan kecil.
Mereka diam-diam dan tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Salah satu dari mereka juga sangat waspada. Setelah memperhatikan mata Yang Kai, dia langsung melotot dan sangat kejam. Yang Kai terkekeh, sejalan dengan prinsip bahwa orang tidak menyinggung perasaanku dan aku tidak melakukan kejahatan, dia tidak memperhatikannya. Tetapi yang membuatnya ragu adalah bahwa salah satu dari orang-orang ini terlihat familiar, seperti murid Paviliun Ling Qiao.